Ayo kalau udah begini, mau bilang apa? Semua program-program, semua yang ini bisa digagalkan nggak? Ya sangat bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini bukan di micin aja. Nih cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah ini seret 5 tetes buat gue. Nih langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis. Ini nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, nah seperti sesuai perkiraan gue, sekali lagi perkiraan gue, kita udah ngeliat nih potensi pemilu gimana ya kan. Gue udah bilang kemarin gue ada, nanti gue udah izin re-upload ya, nah sama Bang Saiful Zaman di channelnya. Gue ingetin nyamuk pandemi itu bisa gagalkan Anies ya, bisa gagalkan pemilu jujur ya. Kalau pemerintah bilang pandemi gimana, nah bener nih, sudah ada berita begini nih, ayo tuh, bener kan ya. Detik pagi, COVID-19 menyerang diam-diam, bersiap pandemi jilid 2. Mamam, lu udah, rakyat susah banget sadar nih, pendukung-pendukung Capres khususnya pendukung Amin. Nah, kalian masih nggak percaya gue gitu, kalian masih asik sama euforia. Ayo kalau udah begini, mau bilang apa? Semua program-program, semua yang ini bisa digagalkan nggak? Ya sangat bisa. Ya, aduh ya Allah, nanti ya gua akan bongkar ini ke kemungkinan kecurangan di pemilu. Ini salah satunya caranya ya lewat pandemi ini sayang. Kalau dibuat pandemi mau bilang apa? Undang-undang yang turun aparat TNI dan Polri, habis dah. Iya nggak bisa dah lu. Nah ini gimana caranya? Itu satu-satunya cara, kita harus bersatu sama-sama. Gagalkan ini pandemi. Itu aja. Kita punya data-datanya kok, bahwasanya PCR gimana ya kan. Nah nih, lu lihat nih berita. Nah, kita baca deh, ayo ke Instagram yuk. Instagramnya Detik, let's go. Oke, kita udah di Instagramnya Detik nih ya. Nih, selamat hari Jumat Detikers. Mau ngapain nih jelang weekend ini? Nah, supaya nggak bingung, Detik Pagi punya berbagai informasi yang bisa menemani Detikers di Jumat ini. Kemenkes RI melaporkan kasus aktif penularan virus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.499 kasus. Kasus aktif saat ini. Namun pemerintah sudah menyiapkan tindakan preventif, mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Nah, habis gini deh ya kita bahas bagaimana. Kan itu pakai PCR. Habis gini kita bahas PCR deh ya. Habis ini nih, habis konten ini kalian jangan kemana-mana. Habis konten ini akan ada tayang tentang PCR. Aduh, kalian mau sih percaya PCR ya nggak tahu. Udah jangan ke rumah sakit kalau sakit, nanti dites hasilnya positif loh. Nanti kita bahas PCR itu dengan data dan fakta, Ya,
Meski peningkatan tren kasus ini tak diikuti dengan kenaikan rawat inap atau kematian, pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk kembali memakai masker saat beraktivitas di luar rumah mulai. Tak hanya itu, pemerintah pun berencana vaksinasi COVID-19 booster ketiga mulai. Selain itu akan ada Jumat curhat yang akan dinanti di Trigger dan tentunya berbagai informasi menarik lainnya. Tunggu apa lagi, langsung klik link di stories ya. Ya, itu promonya Detik. Nggak ada pandemi-pandemian. Akal-akalan aja itu. Media jangan besar-besarin kepentingan kayak gini. Ayo. Nggak usah diberitakan terus. Kita lawan, bantu share ini. Bantu share, kita lawan lah. Datangnya pas acara gede-gede, emang pinter kok komplit ini. Nah, yaitu pemilu sayang, pemilu. Habis PCR nanti kita bahas. Habis gini kita bahas. PCR habis gini kita bahas. Covid kok datang pas mau Natalan, Ramadan doang. Seneng ya ngerayain di Indonesia karena pasti laris vaksinnya. Bukan cuma Natalan dan itu pemilu sayang, pemilu. Gua ngelihatnya pemilu. Potensi kecurangan pemilu itu makin jadi. Nah itu buat pendukung, ayo lah. Ya dah, nggak apa-apa, ayo. Gua dukung Anies, ayo. Asal sama-sama kita melawan ini gitu. Asal sama-sama. Siap-siap pemilu ditunda nggak nih? Tuh, ada yang mikir kayak gue. Bukan ditunda kalau gue. Pemilu tetap jalan, tapi ya begitulah potensinya, kecurangannya ya gede lah. Karena pengawasannya cuma dari aparat TNI dan Polri, kan gitu ya. Nggak usah diberitakan, wis males. Rakyat udah cerdas, rakyat udah cerdas. 2024 Anies yang jadi presiden, mudah-mudahan. Kalau, amin ya. Kalau nggak digagalkan, nah itu lu sadar kenapa sih? Berita kok digede-gedein biar menarik ya, yang ada norak jadinya. Tuh, bodoh amat. Nah, itu bodoh amat, nggak ada. Copet-copet, rakyat udah sadar, alhamdulillah. Udah endemi, nggak usah goreng berita aneh-aneh. Tuh, iya udah capek. Tuh, padahal penyakit akhir tahun emang gini, demam, pilek, batuk, sakit kepala. Iya, dimainin lagi. Ya udah begitu. Cuman ya ayolah sadar, kita nggak mau sadar ya selalu, ya kan udah endemi, kenapa masih ribut? Agustus September kemarin lagi musim banget batuk, gua berobat batuk pilek gitu ya, gua berobat ke dokter cuma ditanya vaksin COVID lengkap, dijawab lengkap, nggak ada disuruh cek COVID, cuma dikasih obat batuk aja, padahal itu batuk yang parah dan nyebar sekantor, sakit semua. Makanya udah nggak ada ini. Ini bukan permainan elit global kalau gue lihat, ini permainan elit lokal. Elit lokal akan memainkan ini, ya supaya apa? Pemilu, targetnya pemilu. Goreng terus, rakyat udah nggak percaya nih, dari semua yang kita baca udah nggak percaya nih. Masih kurang korupsinya pandemi 2021 Pak, Kemenkes RI. Rakyat udah cerdas, alhamdulillah rakyat udah cerdas. Tombol gak percaya COVID all in, nggak percaya gue. Lagi nungguin varian mozzarella, keju dong. Sampai kiamat nggak bakalan gue percaya, mamam. Iya, udah nggak percaya. Begini kita akan bahas itu PCR itu. Ini permainan untuk pemilu sayang. Untuk pemilu supaya gagal. Nah itu ayo nih buat timnas amin. ayo dong gabung dong, ayo gua yuk mau dukung gue selama ini diperhatikan gitu. Kasus korupsi APD cepat tahun lalu gimana, amin, kasusnya kok redup. Nah itu Anpol yang berikan begini, ini dari centang biru nih, mau cari duit lagi nih, mau cari duit lagi, ya, duit rakyat lagi. Kalau gue sih bukan duit aja sih, ini banyak guys, termasuk pemilu, gue was-wasnya di pemilu. Nah, serius nanya, terus jang naon aing teh divaksin kamari, aduh. Ya itu lagi, dan nanti akan ada pandemi lagi bisa dah tuh. Dari dulu ini akun doyan banget nyebar berita kayak gitu. Ya duit lah ya disebar sayang.
Kadang-kadang media terlalu bikin heboh sendiri. Selalu aja bro, masyarakat sudah pinter kok. Masyarakat sudah pinter. Ayo lawan. Kalau pemerintah udah bilang udah 1.400. Aduh. Udah. Cuan. Kopat kopit. Iya, kalau melihat jawaban masyarakat udah begini ya. Sepertinya memang ada lagi COVID. Minggu kemarin sakit gejala sama persis waktu COVID, apalagi terus bude saya, kakak saya kena semua. Kita karantina sendiri di rumah takut nular, geng, karena cepet banget nularnya. Dibaca nih, kita baca nih ada nih. Dan kemarin ke puskesmas penuh angka COVID naik lagi. Kita lihat akunnya. Wah, ada yang percaya COVID masih satu. Ya kita harus respect itu. Coba tebak isu COVID muncul lagi di era kampanye. Habis dibaca pres dan menjelang pemilu capres, tanya kenapa? Nih sama kayak gue. Iyalah, sama kayak gue nih. Nih kita lihat komentar orang di sini. Dan yang apa akun-akun berita terkemuka, tanya kenapa part 2. Nah tuh, karena virusnya masih ada dan kita sudah longgar prokes. Aduh, jangan-jangan pemilu bisa ditunda ya dong ya kak. Nah, pertama virus sudah jadi bagian hidup manusia dari zaman wabah flu Spanyol. Kedua longgar prokes, kan yang menyarankan pemerintah. Tanya kenapa? Ayo, bisa nggak ya? Ada cuan di sana. Waktu yang tepat buat isi ulang di momen yang pas. Karena sudah endemi dan sebagian besar sudah booster, jadi kalau terkena seharusnya hanya gejala ringan. Kata dokter Terawan, COVID kan seperti flu biasa. Yang masalah karena virus ini masuk ke dalam. Bagi yang komorbid akan menjadi pemicu penyakit utamanya. Secara simpel seperti itu. Yes, Anda pintar. Jadi kalau gue lihat, kemungkinannya ya pemilu akan ada pandemi. Kalau udah pandemi ya begitu. Kalau negara sebelah yang kena COVID harusnya pembatasan akses, dan negara sebelah kayak negara ini stop total, bukannya malah pandemi lagi. Yang kata orang ini mah ujung-ujungnya banyak yang mendapat keuntungan dari pandemi tersebut. Selain keuntungan ya itu ada sebagian yang dirugikan, sebagian besar. Bisnis menjelang Ramadan pasti gencarnya nanti. Nah tuh part 2 12.500. Tapi kasih vaksinnya bukan untuk ngabisin stok kan, supaya jangan expired obat vaksinnya. Ya udah, lu tahu dah ya. Dari berbagai macam kemungkinan akan adanya pandemi berikutnya, gua masih melihat ayo para pendukung Anies ya. Ini kalau pendukung 02 nggak, gua rasa setuju aja pandemi ya. Tapi kalau yang lain, kebayang tuh potensi kecurangan pemilu makin besar. Gua bilang juga apa? Bimbing sayur. Pandemi, bener gak gue? Kalian harus akui gue bener. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada yang salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bener, cuman masalahnya rakyat banyak yang inget apa enggak, mau berjuang apa enggak. Nah, share dah berita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapat endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing guys. Gue tuh kalau minum susu kambing rada nggak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu. Bau anyir ya. Tapi ini katanya pakai stevia. Ini goat milk tawa. Ya ini pakai stevia. Gue nggak tahu nih rasanya enak apa kagak. Kalau nggak enak ya gue nggak doyan ya. Walaupun kita tahu bahwasanya susu kambing itu memang khasiatnya banyak, lebih berkhasiat daripada susu sapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Ya kita coba nih, udah dibuat nih ya. Goat milk tawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak kayak susu kambing rasanya guys. Beneran enak. Jangan lupa ya guys, Tawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya, punya lu aja gue ambil ceng. Iya, enak beneran. Tawaris ya, nomor teleponnya udah ada, enak banget dan jadi udahlah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di YouTube ya. Kalau di sini langsung aja hubungi ya. Dan itu enak ceng, sumpah punya lu gue habisin.